Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz Sembiring, NPM 2208260194. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari blok kardiologi, yaitu tentang penyakit perikarditis. Jadi, untuk pengertian penyakit perikarditis adalah inflamasi pada selaput perikardium, baik parietal maupun vesikeral yang membungkus jantung. Jadi, perikarditis peradangan lapisan luar jantung, baik pada parietal maupun vesikeral yang merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot-otot jantung, merupakan jaringan-jaringan istimewa karena kalau dilihat dari anatomi jantung. Lalu untuk etiologinya, yang pertama bisa disebabkan oleh infeksi virus, demam rematik, gagal ginjal kronik, komplikasi serangan jantung, idiopatik, trauma, infeksi bakterial, dan neoplasma. Lalu untuk patofisiologinya biasanya perikarditis yaitu proses radang yang terjadi dapat menimbulkan penumpukan cairan pusi dalam rongga perikardium dan kenaikan tekanan intrakardial. Kenaikan tekanan tersebut akan mempengaruhi daya kontraksi jantung, akhirnya menimbulkan proses fibrotik dan penebalan perikardial. Lama-kelamaan terjadi kontraksi perikardial dengan pembentukan cairan. Jika berlangsung secara kronis menyebabkan fibrosis. Lalu untuk cara menegakkan diagnosa yang pertama kita lakukan anamnesis dan biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri dada 60% pada kasus. Lalu adanya pleuritik dan khas. Lalu ada timbunan cairan dan khusus untuk anak-anak kurang dari 5 tahun biasa datang dengan keluhan yang sangat dengan sikap yang sangat marah, tidak sabaran, hilangnya nafsu makan dan rasa lelah yang berlebihan. Lalu untuk etiologi bakterial biasa datang dengan keluhan nyeri dada yang sangat berat, demam tinggi, nadi cepat, dan napas yang sangat cepat. Lalu setelah melakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik pada pasien ya, dan kita lakukan inspeksi ictus cordis yang tidak terlihat, lalu palpasi, ictus cordis sukar ditemukan, lalu kita perkusi untuk melihat batas jantung melebar ke kanan dan ke kiri. Auskultasi bunyi jantung melemah dan French-Roux dan terjadi hepatomegali, edema dan asites. Lalu untuk bantu kita menegakkan diagnosa, pastinya kita butuh pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjang untuk penyakit perikarditis. Yang pertama ada pototoraks dan didapati adanya cairan perikardial. Lalu kita lakukan EKG untuk mengetahui apakah pasien dalam fase akut atau kronik dan kita lakukan pemeriksaan radiologi dan kita lihat adanya pembesaran jantung dan berbentuk segitiga dan berubah bentuk menjadi globular pada sikap ketiduran dan kita periksa pemeriksaan darah lengkap dan didapatkan leukosit yang meningkat. Lalu kita lakukan penata laksanaan dan kita berikan OAINS atau endometasin, ibuprofen atau asetilsilasil, asid atau aspirin. Lalu kita berikan kortikosteroid, prednison dalam dosis 5 sampai 10 mg per hari sampai dengan 2 minggu atau endometasin 25 sampai 5 mg per 6 jam. Lalu pasien harus kita rawat inap dan kita kontrol laju ventrikel dengan menggunakan kalsium channel, beta blocker atau channel blocker. Dan untuk komplikasi penyakit perikarditis, yang pertama ada efusi perikardium, tamponade jantung, kematian, tamponade cordis. Lalu untuk referensinya, ini yang saya temukan untuk penyakit perikarditis. Yang pertama ada Kabuku M. Demirkoglu, F. Yenik E. Besarik, Elosef, tamponade perikardial denefusi, perikardial besar, faktor penyebab dan kemajuan drainase kateter perkuatan pada 50 pasien Texhart Insight 2020. Lalu yang kedua ada Soler Soler J. Sagrirsta, Souleda J. Permenyir Miralda G. Perikarditis yang kambuh ke jantung November 2019. Lalu ada Imazio M. Bulcato A. Mestroni S. Kumetti D. Bellier Trinquero R. Adlerie Resiko perikarditis konstriktif setelah perikarditis akut sirkulasi 2020 13 September 124. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri persentase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.